我们找个地方叙叙旧。哼，妹儿，雄鹰猎拳，少爷，自信，这小子就挡住了杨老。再靠近一步，你给我！二，对敌人，王，哼。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Nah, di part hari ini, kita semua bakal melihat Pei Tian akan bertarung dengan Shinran dan anak buahnya. Kira-kira sekuat apakah Shinran ini guys? Penasaran kalian kan? Karena berdasarkan part terakhir, ini semua tuh bisa terjadi gara-gara Pei Tian yang bertarung dengan monster iblis kucing. Dialah yang selama ini ternyata menjadi pemakan marga kota Leyte. Pei Tian jauh lebih kuat dan membantainya guys. Setelah itu dia mengetuk kamar Meiya dan mengajaknya pergi. Meiya yang masih cemburu awalnya nggak mau. Bertanya kemanakah wanita kucing tadi. Pei Tian mengatakan kalau dia sudah meninggoy. Membuat Meiya terkejut. Untungnya di sini Pei Tian menjelaskan kembali. Sebenarnya wanita kucing itu adalah monster iblis yang selama ini memakan warga kota. Mendengar penjelasannya Pei Tian, Meiya jadi senang dong. Dan pada akhirnya mereka bergegas pergi ke Gunung Leyte. Sesampainya mereka di tengah jalan, secara tiba-tiba ada dua orang yang menghadangnya guys. Ternyata itu adalah Shinran bersama dengan anak buahnya. Kalau kalian lupa, Shinran adalah laki-laki yang dulunya itu cintanya ditolak sama si Meiya. Nah dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Shinran mengatakan kalau dia sangat merindukan kenangan masa lalunya bersama dengan Meiya. Sampai-sampai dia mengajak Meiya agar ikut dengannya mengulang masa lalu itu. Tapi tawaran itu ditolak mentah-mentah sama si Meiya dan langsung dia gandeng si Pei Tian guys. Tentu Shinran kesal dong, memberikan nasihat kepada Pei Tian agar pergi kalau tidak ingin dibantai habis. Mulai nih. Walaupun sebelumnya monster iblis kucing itu gagal membantainya, tapi di tangannya berbeda. Mendengar itu Pei Tian menduga guys, berarti si Shinran sengaja melelangkan monster iblis kucing untuk membantai para warga. 我们找个地方叙叙旧。哼，妹儿， Shinran pun tertawa keras, menjelaskan itu cumalah sedikit kerja sama dia. Pei Tian auto emosi. Dia mengganggu kesadaran spiritual milik Shinran guys. Shinran auto kesakitan. Anak buahnya panik menghampirinya. Shinran menyuruh anak buahnya yang bernama Yang Lao agar segera maju membantai bocah tersebut, membuat Yang Lao melesat maju untuk menyerang. Dia bahkan menegaskan kalau dirinya akan menghancurkan tulangnya Pei Tian dan membuat dia tunduk kepada tuannya. Terjadilah pertarungan di antara mereka guys. Tapi Pei Tian dengan mudah bisa menghindari semua serangannya Yang Lao. Gak cuma itu, terkadang dia hempaskan balik. Yang Lao tidak mau kalah memperkuat tinju. Pei Tian memperkuat tinjunya juga sehingga terjadilah adu tinju di antara mereka berdua. Tentuar. Yang hasilnya Yang Lao terhempas. 雄鹰猎拳，少爷， Shinran terkejut bukan main. Tidak menyangka bocah Pei Tian ini sekuat ini ya. Apalagi bisa menahan serangan dari Yang Lao. Pei Tian hanya tersenyum, menganggap si Yang Lao yang berada di ranah Raja Bela Diri tingkat 4 itu lemah sekali ya. Berani sekali bersikap sombong seperti itu. Yang Lao auto makin murka guys. Mengumpulkan kekuatannya dan melancarkan tombak spiritual untuk menghabisi Pei Tian. Pei Tian juga melakukan hal yang sama. Pedangnya dikeluarkan bersiap untuk bertarung. Pertempuran sengit di antara mereka berlanjut, hasilnya sama saja. Malah Lord kita dengan mudah menghindari semua serangannya. Bahkan dibalas balik guys, menghempaskan.
4这小子就挡住了杨老。 Yang Lao jengkel dong, mengumpulkan kekuatan tombak, melesatkan gelombang tanah ke arahnya Pei Tian. Tapi sayang, Lord kita dengan mudah menghempaskannya. Tidak cuma sampai situ, Yang Lao melemparkan tombaknya ke arah Pei Tian. Segera Pei Tian balas dengan tebasan pedangnya dan tuar. Ledakan besar cukup terjadi, yaitu menghempaskan si Yang Lao guys untuk berkali-kali. Dia yang berakhir terluka parah, membuat Yang Lao tidak bisa bangun lagi dan jatuh pingsan. Jelas Xinran kembali terkejut. Yang Lao bisa dikalahkan semudah itu ya. Dia pun jadi mulai ketakutan, apalagi Pei Tian mengatakan kalau sekarang mulailah giliran dia. Cuma di sini dia tidak kehabisan akal guys. Melesat ke arah Mei dan mencoba menyanderanya. Mengancam Pei Tian agar jangan mendekat kalau tidak ingin si Mei meninggoy. 再靠近一步，你给我！ Tapi Pei Tian tidak takut, maju dan menegaskan walaupun Mei meninggoy, maka dia tidak akan melepaskan Xinran sampai akhir hayat. Xinran kembali mengancam kalau kakeknya adalah tetua ketiga dari klan Ling Pao. Kalau Pei Tian berani menyakitinya, maka pasti kakeknya akan turun tangan, mengincar keluarganya Pei Tian, bahkan melenyapkannya dari muka bumi. Tapi lagi-lagi Pei Tian tidak takut dengan ancaman itu guys, membuat Xinran menjadi semakin panik, menyuruh Pei Tian agar berhenti, melepaskannya, membiarkannya pergi. Pei Tian gak mau guys. Dia mulai menghitung 1 sampai 3, menyuruhnya melepaskan Mei. Dan pada akhirnya di hitungan ketiga, Mei pun menghajar Xinran hingga membuat dia terhempas. Setelah itu, Pei Tian menanyakan gimanakah kondisinya Mei. Yang untungnya sih gak ada luka yang diderita ya. Tapi dia penasaran guys, apa yang bakal dilakukan Pei Tian kepada orang ini? Kita tahu Lord Pei Tian tidak ada kata ampun di otaknya guys. Segera dia menggunakan pedangnya ingin membantai Xinran. Tapi apa yang terjadi? Secara tiba-tiba muncul sebuah pelindung di sekitarnya Xinran yang menghempaskan Pei Tian. Kalungnya juga mulai bersinar dan tidak lama dari itu muncullah tubuh klon kakeknya guys. Si kakek tidak terima karena cucunya yang pengen disakiti. Xinran mengadu kalau Pei Tian ini orang yang pengen menghabisi dia guys. Sehingga dia meminta sang kakek untuk membantainya di sini juga. 对敌人， Sang kakek menggunakan tekniknya menciptakan ledakan besar bahkan menghempaskan Pei Tian. Tapi di sini Lord kita tidak takut. Apalagi lawannya cumalah tubuh klonnya kan, jadi tidak maksimal kekuatannya. Dia menghindari semua serangan sang kakek, membalas dengan tebasan pedang. Sang kakek yang menang itu cukup kesulitan, karena Pei Tian ini bisa dibilang sangat kuat. Dia pun menyuruh Xinran agar segera kabur dari sini. Tidak dibiarkan oleh dia, langsung dikejar sama Pei Tian. Si kakek yang berada di sana guys, kembali melesat dan masuk ke dalam kesadaran spiritualnya Pei Tian. Di sini dia berniat mencari inti kesadarannya Pei Tian untuk menghancurkannya. 皇， Tapi Lord kita yang menyadari hal itu, sehingga terjadilah pertempuran di dalam sana. Mereka sangat sengit dalam beradu pedang. Kekuatan mereka sungguh seri guys. Tapi Pei Tian menemukan celah dan menghempaskan sang kakek. Tidak terimakan hal itu, si kakek memadatkan kekuatannya menggunakan teknik tapak tangan. Wadidaw. Pei Tian tidak mau kalah, menggunakan tinjunya dan tuar. Ledakan begitu besar, mereka beradu kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi nyatanya Lord kita lebih kuat, menghempaskan sang kakek kembali. Si kakek tidak mau menyerah begitu saja guys. Terus memadatkan kekuatan, memunculkan ribuan pedang dan terlihat sungguh murka.
Pei Tian juga memecahkan kekuatan kembali, memunculkan pedang besar. Setelah keduanya bersiap, langsung dilesatkanlah tekniknya masing-masing untuk diadu. Dan hasilnya teknik milik dari si kakek kalah guys. Semua pedang-pedangnya hancur dan tuar. Pedang besar milik Pei Tian mengenai telak si kakek membuat dia lenyap seketika. Setelah itu, Pei Tian juga menyerap sisa-sisa energi spiritual yang si kakek pancarkan. Dia mulai berkultivasi dan menyerapnya guys, membuat dirinya semakin kuat. Alhasil tidak lama dari itu, dia pun membentuk penerobosan. Dengan kekuatannya sekarang, kemungkinan dia bisa melawan minimal praktisi ranah Raja Seni Bela Diri tingkat 6. Setelah itu, Mei yang menghampirinya dan bertanya apakah Pei Tian masih ingin mengejar Shinran. Pei Tian menolak. Dia sekarang sudah mau menerobos soalnya. Sehingga dia langsung mengajak Mei agar pergi ke Gunung Leizhe. Waduh, sepertinya Shinran dan kakeknya gak bakal diam setelah ini. Mereka pasti bakal balas dendam guys. Kira-kira rencana licik apa yang bakal dilakukan oleh Shinran lagi ya? Pasti kalian pada kepo kan? Kita coba lihat di bagian spoiler untuk part 107 yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Pei Tian melihat ada seekor burung petir yang kuat itu sedang berkeliaran. Ternyata di sekitar burung itu terdapat yang namanya teratai guntur. Membuat dia senang dong. Soalnya jika dia bisa mendapatkannya, maka kemungkinan besar kekuatannya bakal meningkat pesat. Dan dia bisa menggunakan teknik guntur. Yang ternyata ada si Raja Xiaoyou juga guys. Sedang sibuk bertarung dengan burung guntur itu. Apakah ujung-ujungnya Pei Tian bakal membantunya? Tapi sepertinya dia mengincar teratai guntur juga nih. Ini bahaya. Kita tunggu lagi di part 107 Supreme Alchemy atau Tantau Cecun di hari biasa ya guys. Update lagi nanti untuk tonton selanjutnya dan pastinya cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.